Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengerikan. Kemaluan jenazah pria beristri 4 mendadak mengeras saat dimandikan. Ternyata semasa hidup melakukan ini. Kisah mengerikan pernah diceritakan oleh pemandi jenazah Samahat Abdurrahfar di salah satu rumah sakit. Samahat pernah membagikan pengalaman yang membuat dirinya dan temannya ketakutan saat memandikan suatu jenazah pria. Banyak hal yang tak terduga dan membuat dirinya merinding saat ia memandikan jenazah yang ternyata memiliki 4 istri tersebut. Samahat tetap berpegang teguh dan yakin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya di saat ia sedang kesulitan. Dilansir dari berbagai sumber, Samahat tidak bisa melupakan satu pengalamannya mengerikan ini. Samahat bersama temannya bercerita sedang mengurus mayat pria yang memiliki tongkat di bagian pinggangnya. Sebelum jenazah itu datang, dia merasa ada yang terus memperhatikannya di dalam ruangan jenazah. Saat sibuk melakukan persiapan, saya merasa seolah ada orang yang tengah berdiri di belakang saya. Saat saya menoleh, tidak ada siapapun di dalam kamar mayat itu, kata Samahat. Samahat juga merasakan kalau telinganya seperti ditiup seseorang, rasanya sangat dingin. Jantung memang terasa berdebar karena saya jarang mengalami kejadian seperti itu, tambah dia. Tak lama kemudian, petugas rumah sakit berjalan masuk, mendorong ranjang berisi mayat. Dan ia hanya berisyarat tanpa kata-kata yang tidak dipahami oleh Samahat. Ketika jenazah diletakkan di tempat pemandian, Samahat bersama seorang temannya terkejut saat melihat mayat itu mempunyai tongkat yang diikat pada bagian pinggang. Samahat memberitahu temannya dan teringat isyarat dari pembantu rumah sakit sebelumnya. Kami tak berani saat akan memotong tongkat itu karena khawatir sesuatu bakal terjadi. Ketika memandikan jenazah, kain pada jenazah terlepas tanpa sengaja. Dan kami terkejut melihat zakarnya dalam keadaan keras, ujarnya. Ketika mereka saling memandang, lampu dalam kamar mayat itu tiba-tiba berkedip-kedip. Suasana jadi menyeramkan. Teman saya minta memanggil istri jenazah masuk ke dalam, tambah Samahat. Ketika memanggil istri almarhum, Samahat kembali terkejut saat 4 wanita maju mengaku sebagai istri sang jenazah. Keempat wanita itu meminta izin masuk ke dalam kamar mayat. Saat berjalan masuk, jantung saya tiba-tiba berdegup kencang dan saya berdoa dalam hati agar Allah selamatkan kami dari segala gangguan setan, kata Samahat. Teman kerja Samahat pun bertanya kepada istri almarhum apa amalan si mayat yang mungkin mereka tahu. Namun semua terdiam diri. Mungkin karena ingin menjaga aib suami mereka. Tapi setelah dijelaskan, salah seorang istri si mayat mengakui suaminya mengikat tongkat pada pinggang, namun tidak diketahui kegunaannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Samahat memanggil anak laki sulung si mayat dan bertanya apakah ingin menyimpan tersebut atau membuang tongkat tersebut. Tak ada ahli waris si mayat yang ingin menyimpan tongkat tersebut. Mereka meminta tongkat itu dibuang. Terus kami baca surat Al-Fatihah, sholawat kepada Nabi SAW, dan setelah itu kami suruh ikut perlahan-lahan membaca surat An-Nisa ayat 48 dan surat Yusuf ayat 64, urai Samahat. Selesai membaca, kata Samahat, tiba-tiba lampu menjadi berkedap-kedip. Tetapi Samahat terus mengingat agar jangan panik dan ingat kepada Allah.
Kami dudukan mayat dan membuka kain pada bagian pinggang dan lihat tongkat itu mempunyai 4 simpul, kata Samahat. Samahat pun meminta semua istri si mayat memotong tepat pada simpul. Selesai potongan tangkal itu dibuat, semua yang hadir terdiam ketika pintu kamar itu terbuka sendiri. Semuanya, kata Samahat, terkejut dan beristighfar bersama-sama, sebelum akhirnya meminta semua keluarga menunggu di luar, sementara mereka mengurus jenazah. Ketika Samahat memegang tongkat tersebut, tiba-tiba merasa panas dan terus membungkus tongkat itu dalam kain selembar telapak tangan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik serta mengikatnya. Selesai memandikan jenazah, Samahat memberitahu mereka. Terdengar bunyi letusan dari kamar tersebut dan suasana menjadi menyeramkan. Kami mencari dari mana sumber letusan itu. Selesai memandikan jenazah, saya lihat bungkusan plastik yang berisi tongkat itu. Plastiknya sudah terurai, jelasnya. Samahat pun menggantinya dengan plastik lain, dan tak sampai 5 menit, plastik itu menggembung dan meletus lagi. Saya coba pegang tongkat itu untuk dipindahkan ke dalam plastik lain, tapi serasa memegang bara api, terlepas jatuh ke lantai, katanya. Lebih menyeramkan lagi, kata Samahat. Tongkat itu tiba-tiba mengeluarkan asap, dan temannya segera membacakan surah Al-Falaq, ayat kursi sebanyak 7 kali, sebelum memasukkannya ke dalam plastik yang baru. Temannya menugaskan Samahat membuang tongkat tersebut ke dalam sungai, dan berpesan agar menambah pemberat, agar tidak mengambang. Berbagai macam gangguan juga terjadi saat ingin buang tongkat itu, termasuk diganggu ketika sholat. Malah ketika selesai membaca Al-Fatihah, ada yang mengaminkan walaupun saya sembahyang seorang diri, paparnya. Ketika sampai di sungai, Samahat merasa seperti ada sesuatu yang ikut. Dia pun banyak berdoa dan beristighfar. Sampai rumah terus bersihkan diri dan badan ada rasa lemas. Mungkin disebabkan terkena hujan. Alhamdulillah tiada gangguan yang berlaku, dan saya bersyukur Allah melindungi saya daripada sembarang malapetaka, ujarnya. Menurut Samahat, kejadian itu membuatnya lebih insaf dan berharap kisahnya ini memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak menggunakan benda-benda yang bisa mengarah ke perbuatan musyrik. Percaya pada tongkat, simat, pendamping, khodam, dan sebagainya. Berkait rapat dengan iblis dan setan. Perbuatan-perbuatan beginilah yang membuat gugurnya akidah orang Islam dan kesannya amat buruk apabila meninggal dunia, kata Samahat. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.